Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sahabat muda yang berbahagia, bersyukur alhamdulillah Allah masih memberikan anugerah kepada kita semua, kenikmatan-kenikmatan yang sungguh luar biasa, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang masih ada di dalam diri kita. Karena dengan iman, hidup kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman, hidup kita menjadi lebih baik. Sahabat muda yang berbahagia, kalau kita jujur, seharusnya kita setiap hari di dalam menjalankan aktivitasnya itu harus senantiasa semangat, senantiasa bersungguh-sungguh di dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu betul bahwa musuh kita adalah syaitan. Musuh kita adalah setan, baik yang berbentuk manusia maupun jin. Ketika kita sudah mengetahui bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita, maka kita akan senantiasa melawannya, akan senantiasa semangat untuk melawannya dari godaan-godaan setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi sekalipun itu juga setan itu dijadikan musuh baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatina minal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Sahabat muda yang berbahagia, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Yang demikian itulah setiap nabi ada musuh dari syaitan, manusia dan jin. Yuhi ba'dum ila ba'din, yang sebagian mereka membisikkan kepada yang lainnya dengan apa? Zukhrufal qawli gurura, dengan kata-kata yang indah dan yang menipu. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa setiap nabi itu dijadikan musuh syayatin minal insi wal jin, setan-setan dari manusia dan jin. Dan kita sebagai aktivis dakwah sekalipun juga akan senantiasa digoda, akan dibisik-bisikin oleh setan dengan kataan yang indah, dengan perkataan yang sangat menarik. Bagaimana di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengisahkan tentang Nabi Adam yang digoda oleh iblis. Itu bukan dengan kata-kata yang kasar, tetapi dengan kata-kata yang indah, zukhrufal qaul. Dengan kata-kata yang membuat Adam tertarik. Sampai iblis mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasikhin. Dia bersumpah kepada Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, wahai Adam, sesungguhnya aku adalah teman yang sangat ikhlas, teman yang sangat tulus untuk senantiasa menasihatimu. Engkau tidak boleh mendekati la taqrabu hadhihi syajarah. Itu bukan lain dan bukan tidak agar engkau menjadi malaikat yang kekal di dalamnya. Dan ini adalah kata-kata yang sungguh indah. Oleh karena itu, sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kita akan menghadapi kebenaran dan kebatilan. Karena kebenaran dan kebatilan itu tidak akan pernah berhenti kecuali dengan berhentinya zaman itu sendiri. Al-haq wal batil yajriyan wala yatawaqqafan illa bitawaqqufis zaman. Kebenaran dan kebatilan itu akan senantiasa berkejar-kejaran,
Dan tidak akan pernah berhenti kecuali zaman itu sendiri yang berhenti. Maka sahabat muda yang berbahagia, di momentum bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita malas-malasan untuk berbuat baik. Gara-gara tergoda dengan godaan setan, dengan kata-kata yang indah, dengan bisikan yang indah. Jangan sampai kita tidak bisa untuk satu hari 1 juz, 1 hari 3 juz. Justru kita bermalas-malasan. Tetapi seharusnya kita harus semangat. Kita harus bersungguh-sungguh di dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bagaimana pahala di bulan suci Ramadan ini ketika kita tilawatul Quran, ketika kita berpuasa, ketika kita berzakat, berinfak dan seterusnya. Maka tidak benar kalau kita di bulan suci Ramadan ini tidak produktif. Justru seharusnya lebih produktif, lebih semangat. Karena kita mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika di bulan suci Ramadan. Beliau itu lebih semangat. Bahkan melakukan peperangan. Mereka senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa tilawatul Quran, senantiasa melakukan sesuatu yang produktif. Karena kita benar-benar menjadi orang yang beriman, orang yang senantiasa mengaku dirinya Islam, maka harus lebih produktif. Harus senantiasa semangat di dalam menjalankan aktivitasnya. Dan ketika kita memahami bagaimana kisah cerita Nabi Adam alaihissalam yang digoda oleh iblis. Iblis itu bukannya tidak mengakui Allah Tuhannya. Iblis itu mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Tetapi apa yang menjadikan iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menjadikan iblis itu diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena iblis aba wastakbara. Karena iblis adalah pembangkang. Iblis adalah sombong di dalam dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini hanya sombong dengan kedermawanan kita, sombong dengan jabatan kita, sombong dengan kekuasaan kita, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita ini seperti iblis sifatnya. Karena iblis mengakui Allah Tuhannya, tetapi iblis tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat muda yang berbahagia, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Kita semangat, kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankannya. Karena pada dasarnya perintah Allah yang diberikan kepada kita itu adalah untuk kebaikan kita. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bagaimana iblis menggoda Nabi Adam, bagaimana iblis menggoda kita semuanya, dan kita mampu untuk menangkalnya, kita mampu untuk melawannya, dan kita mampu untuk senantiasa bersemangat di dalam menjalankan aktivitas kita di kehidupan sehari-hari ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.